Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Nabila Oli Fajri. Pada kesempatan ini, aku akan mempresentasikan hasil analisis bisnis modal kanvas dari salah satu perusahaan retail global yaitu Uniqlo. Nah, bisnis modal kanvas itu apa sih? Aku bantu jelasin sedikit. Jadi, bisnis modal kanvas atau BMC adalah alat strategi yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas model bisnis suatu perusahaan. Jadi, BMC itu terdiri dari 9 blok utama. Dan yang pasti bakal aku bantu jelasin juga nanti secara singkat dari masing-masing bloknya. Nah, sebelum kita masuk ke 9 blok utama itu, aku bantu jelasin sedikit mengenai brand Uniqlo. Jadi, Uniqlo adalah merek pakaian casual asalnya dari Jepang yang dimiliki oleh perusahaan fast retailing. Didirikan pada tahun 1984, yang sekarang itu udah berkembang jadi salah satu perusahaan retail pakaian terbesar di dunia. Nah, konsep bisnisnya adalah lifewear, yaitu pakaian sehari-hari yang dirancang dengan teknologi dengan desain yang minimalis. Untuk saat ini, Uniqlo telah membuka lebih dari 2.400 toko di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mereka mengusung konsep inovatif seperti teknologi minimalism dan heat tech, yang dimana hal tersebut yang membuat produk Uniqlo berbeda dari pakaian lainnya. Nah, di sini ada beberapa produk dari Uniqlo, ada t-shirt, ada coat, ada blus. Dan sebenarnya masih banyak banget, tapi nggak aku masukin semua. Oke, next. Kita mulai masuk ke 9 blok utamanya. Yang pertama itu ada customer segmentation. Segment. eh, ada 4 poin. Jadi, kalau kita lihat dari sisi segmen pelanggan atau customer segment, Uniqlo itu meliputi pria dan wanita usia sekitar 18 sampai 45 tahun, termasuk mahasiswa dan juga pekerja yang mengutamakan pakaian fungsional dan stylish. Oke, next kita masuk ke poin yang kedua, itu ada value propositions. Di sini juga ada 4 poin penting, ada desain minimalis, teknologi bahan unggulan, harga kompetitif, serta komitmen terhadap keberlanjutan dan efisiensi rantai pasok. Jadi, untuk value proposition itu, Uniqlo menawarkan produk pakaian yang nyaman, berkualitas, dan menggunakan teknologi seperti dan High-Tech dengan desainnya juga yang simple dan cocok untuk berbagai kalangan. Next, kita ada channelnya, ini juga ada 4 poin lagi. Itu ada gerai fisik di pusat perbelanjaan besar, website resmi, marketplace, dan ada cara offline. Jadi maksudnya itu untuk channel, itu Uniqlo menggunakan berbagai saluran distribusi seperti toko fisik, di mall besar, aplikasi dan website resmi, serta marketplace lokal. Oke, next, kita ada customer relationship. Dan juga ada 4 poin lagi. Jadi untuk customer relationship itu Uniqlo menjaga hubungan dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, program loyalitas, dan kemudian akses baik di toko maupun secara online. Jadi offline ataupun online seperti itu. Selanjutnya itu ada revenue stream. Di sini aku masukin 3 poin penting. Di sini tuh ada penjualan produk eceran, penjualan koleksi kolaboratif, dan juga ada penjualan online melalui aplikasi dan website resmi. Nah, jadi untuk revenue stream ini, Uniqlo didapatkan dari penjualan retail, penjualan online, serta koleksi kolaborasi eksklusif dan bundling produk yang lain. Oke, next di sini ada key activities. Di sini ada 4 poin juga, riset pasar, pengembangan dan produk pakaian, lalu ada aktivitas promosi, dan ada pengelolaan rantai distribusi, manajemen inventaris. Jadi maksudnya untuk key activities ini, Uniqlo fokus pada riset dan pengembangan produk, produksi pakaian dalam skala besar juga, distribusi dan pemasaran digital. Oke, next. Di sini ada key research, ada 4 poin juga. Jadi pada key research ini Uniqlo meliputi tim desain dan R&D, teknologi bahan kain, sistem distribusi modern, serta citra merek yang kuat secara global. Intinya seperti itu. Oke, next. Kita ada key partners. Di sini ada 4 juga, ada 4 poin juga. Jadi kerjasama dengan supplier tekstil global. Contoh itu Torai Industri atau apa pronunciation-nya kalau salah, eh, maaf. Lalu ada kolaborasi dengan desainer dan seniman.
juga ada mitra logistik dan e-commerce, seperti itu. Jadi, untuk key partners ini, Uniqlo bekerjasama dengan supplier bahan tekstil, desainer internasional, mitra logistik, serta pemerintah dan lembaga sosial untuk mendukung keberlanjutan dan kualitas produksinya. Oke, kita masuk yang terakhir itu adalah cost structure. Itu ada 4 poin yang aku masukin. Ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya pengembangan, dan pengeluaran operasional. Jadi dari sisi cost structure itu biaya utama berasal dari produksi, pengadaan bahan baku, pemasaran, teknologi digital, dan logistik. Begitu. Nah, kita udah masuk yang akhir, itu summary. Ini rangkuman dari awal sampai akhir. Bantu baca lagi. Jadi untuk Uniqlo adalah perusahaan pakaian global yang menawarkan produk sederhana, nyaman, dan kualitas dengan harga terjangkau. Dalam operasinya, Uniqlo bekerjasama dengan supplier kain, desainer, mitra logistik, dan pihak terkait untuk mendukung produksi dan distribusinya. Kegiatan utamanya yang meliputi riset dan pengembangan produk, produk massal, pemasaran, dan dunia penjualan. Skill utama yang ditawarkan adalah pakaian fungsional dan teknologi kain irism dan heat tech yang cocok untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Tapi sebenarnya disclaimer, Uniqlo itu nggak cuma ngeluarin jenis kain irism sama heat tech aja, dia menjualin berbagai jenis kain dan produknya macam-macam. Ya, aku lanjut. Uniqlo juga menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui layanan yang ramah, program loyalitas, serta pengalaman belanja yang nyaman di toko maupun online. Nah, untuk produk Uniqlo itu menyasar pria dan wanita, seperti yang udah aku jelasin di awal, itu usia 18 sampai 45 tahun, terutama mahasiswa dan pekerja. Biaya utamanya pun berasal dari produksi, bahan baku, pemasaran, dan distribusi. Untuk pendapatannya diperoleh dari penjualan retail, online, dan juga koleksi kolaborasi. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, yang aku dapat informasinya, aku dapat informasi juga dari beberapa website yang aku baca sebelumnya. Kalau misalkan ada kesalahan informasi atau kurang tepat, mohon maaf dan tolong dikoreksi. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau mendengarkan sampai habis, sampai akhir. Semoga hari ini menyenangkan. Have a nice day. Bye-bye.